kita akan mengulasnya poin-poin apa saja yang mungkin bisa berpotensi untuk meringankan atau juga bahkan menghapus unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada Ferdy Sambo CS. Kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Prof, ini kan tim pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan bukti, salah satunya adalah bukti putusan dalam kasus lain. Apakah lumrah untuk seorang hakim kemudian menjadikan putusan hakim lain sebagai dasar untuk membuat amar putusan untuk kasus ini? Dalam hal ini adalah kasus dugaan pembunuhan berencana. Ya, gini, kalau terkait dengan barang bukti yang disampaikan itu adalah harus diterima. Barang bukti itu terkait dengan termasuk barang-barang yang ditemukan dalam suatu tindak pidana, termasuk saksi-saksi yang lain. Karena kalau kita berbasis pada pasal 160 KUHP ayat 3 huruf D kalau nggak salah, suatu keterangan baik yang memberatkan maupun yang meringankan, baik yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum, ya, harus baik yang sudah di BAP atau belum, ya, yang dicatat atau belum, wajib didengar keterangannya di dalam persidangan sebelum putusan dijatuhkan. Nah, disinilah harusnya hakim menerima semua putusan-putusan bahan bukti tadi itu. Tapi kalau terkait putusan itu domain majelis. Jadi namanya jurisprudensi putusan itu nanti domain di dalam pembelaan. Ini bedakan, Mbak. Masalah putusan terkait putusan pengadilan judis dulu itu adalah domain hakim yang mungkin bisa masukkan dalam suatu pembelaan oleh penuntut penasihat hukum. Tetapi kalau barang-barang harusnya bisa diterima karena di dalam pasal 160 semua keterangan saksi, ya, yang meringankan maupun yang meringankan, baik yang sudah di BAP atau yang belum, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum, itu wajib didengar. Itu loh. Makanya ini kan seolah-olah tidak imbang. Penasihat hukum diberikan waktu kalau nggak salah 4 kali pertemuan. Ya memang tidak imbang dengan penuntut umum yang berminggu-minggu kan gitu lah. Ini sampai Tapi berdebat hendaknya soal kalau ada memang hanya 4 waktu ya, Prof, ya, ketika ingin menyerahkan barang bukti, kemudian diberikan waktu untuk menjelaskan, tapi tim pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati seakan merasa kok kita tidak diberikan waktu yang seimbang gitu untuk menjelaskan bukti-bukti yang diserahkan. Boleh berikan pencerahan kepada kami seharusnya seperti apa, Prof? Ya, harusnya nggak seperti itu. Oke lah, kalau waktunya tiga kali ya, berarti waktunya sampai malam gitu. Kalau yang kemarin kita lihat Ferdy Sambo itu kan jam 4 jam 5 sore, mungkin sampai jam 10 malam, jam 12 malam. Intinya harusnya bukan kita bicara masalah waktu lama, semua keterangan, semua bukti, Mbak, yang diajukan itu harus didengar, harus diterima di dalam suatu objek pemeriksaan. Itu amanah di dalam pasal 160 KUHP huruf C, kan itu loh. Ini yang harus dipahami. Makanya saya kok agak sedikit juga memberikan apresiasi kalau penasihat hukum agak protes, kan itu. Artinya tidak imbang gitu. Tidak imbang waktu boleh, tapi masalah substansi harusnya ada suatu keseimbangan. Ini yang saya kira perlu juga menjadikan perhatian ketika waktu-waktu sampaikan itu harus imbang, tapi substansi barang bukti, substansi saksi harus juga diterima sebagai hal yang harus dibacakan ataupun diperiksa di dalam suatu persidangan. Ya. Itu Mbak Stefani. Prof, yang sempat juga dijelaskan substansinya adalah soal bukti putusan kasus lain. Salah satunya adalah kasus kopi bersianida. Ini dihadirkan dengan terpidana Jessica Kumala Wongso. Ini dihadirkan disebutkan karena menunjukkan bahwa motif itu sangat penting dan punya signifikansi begitu untuk membuktikan dugaan pembunuhan berencana ini. Apakah ini berarti yang mendorong kemudian tim pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini sampai dengan saat ini masih menggaungkan dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati? Apa akibat hukumnya, Prof, dengan adanya seperti ini? Iya, ini Mbak Stefani, bicara hukum itu bicara motif juga. Memang bedakan antara pembuktian dan penjatuhan pidana. Kan itu. Kalau memang dalam pembuktian sudah clear, ditentukan rumusan pasal 340, 338, pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Tapi dalam konstruksi untuk menjatuhkan berat ringannya suatu tindak pidana, namanya motif harus ditemukan. Karena itu akan menjelaskan
sebab terjadinya suatu kejahatan yang dibuktikan di dalam persidangan. Dan itu yang membedakan. Sehingga kalau nanti dibuktikan di persidangan itu, oh ternyata motifnya adalah pelecehan seksual, berarti ada faktor yang meringankan. Di sinilah saya kira yang terus dikejar oleh Pak Sambo. Karena dari motif ini, Mbak, selain hukumannya ringan, karena apa? Karena akan diketahui sebetulnya apakah dalam perencanaan itu ada suatu kondisi emosional atau tidak. Karena siapapun orangnya, kalau terjadi pelanggaran, apalagi kesusilaan dalam keluarga, kondisi emosional itu yang digerakkan. Sehingga kalau sampai nanti Mbak Stevina melihat emosional itu ada, itulah yang bisa menggugurkan 340. Itu strateginya saya melihatnya gitu. Karena di dalam 340, konsep strategi pelaksana itu harus tenang. Dan itu syaratnya kumulatif. Antara waktu untuk berpikir, pelaksanaan dan eksekusi harus tenang. Tapi kalau memang nanti dibuktikan ada suatu orang Jawa gerusa-gerusu, emosional, ini ada suatu pertimbangan tersendiri antara terbukti atau tidak terhadap perencanaannya. Tapi apakah motif itu memang bisa serta-merta begitu, Prof, menjadi pembenar atau pemaaf atas apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo CS? Ya, motif sebagai peringan, karena itu sebab, Mbak. Motif harus, dan hakim juga harus menjelaskan setiap perbuatan putusannya harus ada motif. Karena nggak mungkin kan apapun suatu kejahatan ujuk-ujuk melakukan menembak itu nggak mungkin. Pasti ada penyebab. Nah, penyebab itu menjadi motif. Itu loh. Ini yang menjadikan suatu dasar majelis juga pengen tahu motifnya apa. Sehingga memberikan suatu penjelasan kasus itu menjadi utuh. Ada motif, kemudian yang menimbulkan suatu perbuatan pidana di antara 340 30. Nah, motif ini bisa meringankan, bisa memberatkan. Konteks Pak Sambo, motif menjadi meringankan. Oke. Kita ke putusan berikutnya yang juga dihadirkan atau diserahkan sebagai bukti, yaitu kasus Karno Afriyadi. Ini terkait dengan wajib jangka waktu dan juga kondisi tenang bagi terdakwa, Prof. Ini kita ingat beberapa waktu lalu sempat heboh soal misteri sarung tangan begitu ketika di muka sidang dibuka kamera pengawas dan ternyata terlihat Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Apakah bukti tersebut ini kemudian bisa secara sedemikian signifikan untuk menurunkan derajat dari pasal 340 yaitu pembunuhan berencana bisa menjadi pembunuhan biasa yaitu pasal 338? Ya, untuk membuktikan perencanaan, Mbak, itu dari awal itu suatu buktinya harus banyak. Dari persiapan berkumpulnya, dari persiapan koordinasinya, dari persiapan waktunya. Jadi kalau masalah sarung tangan itu hanya alat untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi memang ya menjadikan suatu penting dan tidak penting. Karena itu bagian dari faktor perencanaan. Karena faktor perencanaan itu kalau kita lihat dari kasus yang terjadi di sini sudah dimulai dari faktor di rumah mana Saguling kalau nggak salah. Dikumpulkan, ditawarkan pada R untuk menembak, tapi tidak mau, kemudian E mau, dan catatan seperti itu. Nah, konsep sarung tangan ini juga harus dipahami. Sarung tangan yang kita lihat kemarin adalah sarung tangan yang di luar TKP. Sekarang pertanyaannya bagaimana yang di TKP itu yang tidak ketahuan. Itu, Mbak. Itu kan di luar kemarin. Bagaimana yang terjadi dalam? Satu. Kedua, dalam suatu proses pembuktian, gelar perkara, masalah sarung tangan itu suatu yang sangat vital memang untuk menghilangkan bukti sidik jarinya. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin melakukan suatu kejahatan, apalagi terkait pembunuhan nyawa, tidak melakukan sarung tangan? Ini yang menjadi suatu debatable. Kalau menurut saya kok agak nonsen ya, karena sarung tangan sebagai bentuk pelindung. Gelar perkara, diskusi, press conference itu aja pakai sarung tangan, apalagi suatu kejahatan untuk melakukan pembunuhan. Gitu, Mbak Stefani. Terima kasih, Prof. Semoga adu bukti dan juga bahkan sebelumnya ada perang keterangan ahli di muka sidang Sambo CS ini bukan hanya soal meringankan dan juga memberatkan hukuman terdakwa, tapi kembali ke tujuan hukum pidana yaitu mencari dan juga menemukan kebenaran material. Terima kasih, Prof. Kebenaran material. Atas waktunya.